Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan, hari ini kita akan belajar tentang materi tema 1, subtema 4, pembelajaran yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar perkembangbiakan pada hewan. Nah, ternyata anak-anak, tanaman itu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan seperti hewan. Apa iya Bu Guru? Iya, ternyata anak-anak, cara perkembangbiakan tanaman itu ada dua. Yang pertama yaitu secara alami, dan yang kedua adalah secara buatan. Perkembangbiakan secara alami itu yang seperti apa? Perkembangbiakan yang secara alami itu adalah perkembangbiakan dengan tanpa bantuan manusia. Jadi dengan sendirinya sudah bisa mengalami perkembangbiakan sendiri. Sedangkan yang perkembangbiakan dengan buatan itu adalah dengan bantuan manusia. Nah, yang secara alami itu contohnya dengan bijinya, kemudian dengan umbinya, dengan sporanya, ataupun dengan tunasnya. Dan sedangkan yang perkembangbiakan buatan atau secara buatan itu contohnya dengan mencangkok dan dengan stek. Nah, yang seperti apa sih contoh tanamannya Bu Guru? Nah, contoh tanamannya kalian bisa lihat di layar ya. Perkembangbiakan yang secara alami atau yang tanpa bantuan manusia itu contohnya, kalau dengan tunas itu contohnya pada tanaman bambu, pisang, cocor bebek, dan lain-lain. Sedangkan untuk dengan umbinya itu contohnya pada kentang, singkong, bawang, jahe, dan lain-lain. Untuk tanaman yang berkembang biak dengan spora, contohnya pada paku-pakuan, lumut, dan lain-lain. Sedangkan yang berkembang biak dengan buatan itu contohnya cangkok dan stek. Cangkok itu contohnya pada pohon mangga, jambu, dan lain-lain yang tidak asing lagi kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk pohon singkong itu salah satunya merupakan contoh dari perkembangbiakan dengan stek. Nah, gambarnya yang seperti apa sih Bu Guru? Gambarnya bisa lihat di seperti ini ya. Kalau pohon pisang itu yang seperti ini, pohon cocor bebek ini dengan tunas, kemudian yang umbi akar itu singkong ini dengan umbi akar, kemudian kentang dan jahe dan seterusnya ini ya. Ini umbi-umbian ya. Kemudian ini ada umbi lapis, yaitu contohnya bawang merah ya. Kemudian kalau yang biji seperti apa Bu Guru? Ini contohnya pada semangka itu berkembang biak dengan biji ya. Kemudian ini pohon mangga, pohon jeruk, itu semuanya ini ketiga-tiganya dengan biji. Lalu yang bawah ini, yang bintik-bintik ini adalah spora. Jadi tanaman paku-pakuan itu berkembang biaknya dengan cara spora. Ternyata anak-anak, selain tanaman itu punya cara berkembang biak yang berbeda-beda, kalau kita lihat dari bentuk daunnya, ternyata tumbuhan itu juga mempunyai warna dan bentuk daun yang berbeda-beda pula. Contohnya ini adalah daun mangga ya. Ini daun mangga, kalau ini daun cocor bebek. Nah, terkait dengan tugas kalian nanti pada pembelajaran hari ini adalah membuat semacam clipping sederhana, yaitu berisikan tentang bentuk daun dan cara perkembangbiakannya. Nah, nanti kita lihat tugas berikutnya ya. Untuk selanjutnya, selain daun-daun yang masih segar, itu ternyata daun-daun yang kering itu bisa digunakan juga untuk hasil karya mozaik. Nah, selain daun yang kering itu ternyata biji-bijian dari tanaman itu juga bisa digunakan untuk membuat karya mozaik seperti ini anak-anak. Indah sekali ya. Oh iya. Misalkan kita dihadapkan pada satu masalah ya, ada 52 biji akan dibagikan dengan dua anak, akan dibagikan pada dua anak. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita bisa mengingat kembali penghitungan dengan cara porogapit waktu kelas 2 ya. Kita mengingat kembali ya. Contohnya seperti itu. Mengerjakannya bagaimana? 52 dibagi 2. Caranya kita ambil angka yang puluhan. Puluhannya 5. 5 dibagi 2 itu dapat berapa anak-anak? Dapat 2. Iya, dapat 2 ditaruh di atas. Kemudian 2 kali 2 ditaruh di bawah. 2 kali 2 itu 4 ditaruh di bawahnya. Pas lurus dengan puluhannya ini. Kemudian 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, 1 dibagi 2 kan tidak bisa. Kita turunkan
satuannya 2 ini kita turunkan, jadi angka 12. Nah, setelah itu 12 dibagi 2 dapatnya 6, ditaruh di titik-titik ini. 6 kali 2 dapatnya 12, ditaruh di bawahnya ini, sehingga perhitungannya menjadi seperti ini. Kemudian 12 dikurangi 12 hasilnya 0. Jadi kalau kita tadi dihadapkan pada masalah 52 biji dibagikan kepada 2 anak, jawabannya adalah masing-masing anak akan mendapatkan 26 biji. Seperti itu ya anak-anak, mudah sekali. Nah, untuk selanjutnya ini, misalkan kita dihadapkan masalah seperti ini. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak yang sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Kalau tadi kita mengerjakannya cukup mudah ya, karena hanya 2 digit ya, seperti ini 2 digit dibagi 1 digit. Nah, sedangkan yang ini ada 3 digit atau 3 angka, 126 dibagi 6. Ya, caranya nanti bagaimana, Bu? Caranya kita ambil, kalau kita ambil satu angka, 1 dibagi 6 kan tidak bisa, berarti kita ngambilnya 2 angka, jadi menjadi angka 12. Nah, yang depan, yang belakang kita tutup, sehingga kita ngambilnya angka 12. 12 dibagi 6 hasilnya berapa anak-anak? 2. Iya, kita taruh di mana? Kita taruh di atas. Nah, nanti bisa kita kerjakan di rumah ya. 12 dibagi 6 dapat 2. Nah, 2 kali 6 selanjutnya 12. 12 dikurangi 12 0 ya kan. Kemudian diturunkan angka 6. 6 dibagi 6 sama dengan berapa? Nah, itu nanti tugas kalian melanjutkan yang perhitungan ini. Nah, kira-kira mudah sekali ya anak-anak pembelajaran Bu Guru pagi hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian ya, yaitu yang pertama, buatlah clipping sederhana tentang bentuk daun dan cara perkembangbiakannya seperti halaman 147 tadi ya, minimal 5 daun. Yang seperti apa Bu Guru? Yang halaman 147 yang seperti ini tadi, yang ditempel-tempel tadi ya. Mana tadi? Nanti bisa dilihat. Nah, yang seperti ini ya, halaman 147 yang seperti ini. Kemudian tugas berikutnya yang nomor 2, yaitu mengerjakan halaman 152 sampai 153. Nomor 1 dan nomor 2 disalin di buku tugas. Nah, cara mengerjakannya seperti ini tadi, sudah dipanjang Bu Guru ya. Kamu tinggal melanjutkan. Nih, ini tadi kita sudah mengerjakan salah satu tugas yang diberikan Bu Guru. Oke, kira-kira pembelajaran Bu Guru hari ini cukup. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.